Tiffany, NPM 2020 145 00314. Saya Tania Belinda, NPM 2020 145 00332. Hari ini mau bahas bab materi tentang apa? Kali ini kita akan membahas bab 2 tentang manusia sebagai makhluk budaya. Hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia. Makhluk Tuhan di alam ini dapat dibagi, yaitu alam tumbuhan, binatang, manusia. Sifat yang dimiliki dari makhluk tersebut adalah Sifat-sifat yang dimiliki dari keempat makhluk tersebut: pertama, alam memiliki sifat wujud. Yang kedua, tumbuhan memiliki sifat wujud dan hidup. Ketiga, binatang memiliki sifat wujud, hidup, dan dibekali nafsu. Dan terakhir, 4, manusia memiliki sifat wujud, hidup, dibekali nafsu, dan serta akal budi. Di sini akal budi memiliki pengertian kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat, dan budi artinya akal juga atau arti lain bagian dari hati. Bahasa Sanskerta budi yaitu bud yang artinya akal. Hal ini dilengkapi oleh Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Budi adalah bagian dari kata hati yang berupa paduan akal dan perasaan yang dapat membedakan baik dan buruk. Istilah lain dari kata budi yaitu ada 3. Yang pertama tabiat, perangai, dan akhlak. Dengan akal dan budi inilah manusia mampu menciptakan berbagai hal. Bisa menciptakan, kreasi, memperlakukan, memperbarui, dan memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan sesuatu. Kepentingan hidup manusia itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup ini dapat dibagi menjadi kebutuhan yang bersifat kebendaan, sarana dan prasarana, dan yang kedua bisa bersifat rohani, mental, dan sekaligus psikologis. Menurut Abraham Maslow, seorang ahli psikologi, berpendapat bahwa kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu merupakan kebutuhan primer, dasar, dan vital. Contohnya, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, atau safety and security needs, yaitu kebutuhan ini menyangkut perasaan, seperti bebas dari rasa takut, terlindung dari ancaman, dan penyakit. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu merupakan kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, kerjasama, persahabatan, interaksi, dan lain-lain. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, yaitu kebutuhan yang dihargai kemampuan, kedudukan, kejabatan, status, pangkat, dan lain-lain. Yang terakhir, ada kebutuhan akan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan memaksimalkan penggunaan potensi, kemampuan, bakat, kreativitas, ekspresi, dan lain-lain. Dengan akal budi, manusia mampu menciptakan suatu kebudayaan, di mana kebudayaan itu sendiri adalah hasil dari akal budi dalam interaksinya, baik dengan alam atau manusia lain. Yang kedua, kita akan bahas tentang apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Kita akan bahas manusia dan kemanusiaan. Kemanusiaan ini berasal dari abstrak atau yang disebut dengan human, dan manusia itu sendiri disebut dengan homo atau konkret. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sebagai makhluk hidup yang tinggi harkat dan martabatnya, dengan menggambarkan ungkapan akan hakikat dan sifat yang dimiliki oleh makhluk manusia. Hakikat yang bisa dipandang secara segmental atau parsial, misalkan Homo economic, Homo homini lupus, Zoom politikon, Homo socius, Homo faber. Hakikat manusia Indonesia berdasarkan Pancasila dikenal sebagai hakikat kodrat monopluralis yang terdiri dari yang pertama monodualis susunan kodrat terdiri dari aspek keragaan dan kejiwaan. Keragaan meliputi wujud materi anorganis, benda mati,
vegetatif, dan animals. Sedangkan kejiwaan meliputi cipta rasa dan karsa. Yang kedua ada monodualis, sifat kodrat terdiri dari individu dan segi sosial. Monodualis kedudukan kodrat meliputi keberadaan manusia sebagai makhluk yang berkepribadian merdeka atau berdiri sendiri dan keterbatasan makhluk Tuhan. Kedua ini kita akan bahas tentang manusia dan kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang artinya budi dan akal. Definisi yang dikemukakan beberapa ahli yaitu yang pertama ada Herskovits, itu memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-menurun dari generasi ke generasi lain yang disebut dengan superorganik. Yang kedua ada Andreas Erving, kemudian mengandung pengertian nilai norma ilmu dan pengetahuan serta struktur sosial yang religius dan ditambah dengan pernyataan intelektual. Yang ketiga ada Edward B. Taylor. Kebudayaan merupakan yang kompleks di dalamnya yang terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, normal, hukum, adat, istiadat, dan kemampuan yang didapat oleh masyarakat. Nah, yang keempat ini ada Selo, Sumarjan, dan Sumardi. Kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang kelima ada Kuncharaningrat. Kebudayaan ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dan dengan belajar serta hasil budi pekerti. J.J. Huningman membagi kebudayaan, yaitu yang pertama aktivitas atau tindakan. Aktivitas ini adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu atau istilah lain sistem sosial. Yang kedua ada artefak atau karya. Artefak ini merupakan wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dan aktivitas atau menurut adat dan perilaku. Kuncharaningrat membagi wujud kebudayaan menjadi 3, yaitu suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan lain-lain. Yang kedua, suatu kompleks aktivitas atau tindakan berpola dari manusia dan masyarakat. Yang ketiga, suatu benda-benda hasil karya manusia. Unsur-unsur kebudayaan adalah yang pertama sistem peralatan dan perlengkapan hidup atau teknologi. Yang kedua sistem mata pencarian hidup. Yang ketiga sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Yang terakhir ada bahasa. Saya akan membahas tentang problematika kebudayaan. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda menghasilkan keragaman kebudayaan. Setiap persekutuan hidup manusia seperti masyarakat, suku, ataupun bangsa memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan kelompok lain. Kebudayaan yang dimiliki sekelompok manusia ini membentuk ciri dan menjadi pembeda dengan kelompok lain. Dengan demikian, kebudayaan menjadi identitas persekutuan hidup manusia. Dalam rangka pemenuhan hidup, manusia akan berinteraksi dengan manusia lain. Masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Begitu pula terjadi hubungan antara persekutuan hidup manusia dari waktu ke waktu dan terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Waktu ke waktu dan terus berlangsung seiringnya waktu sepanjang kehidupan manusia. Kebudayaan mengalami dinamika seiring berjalannya waktu dan manusia sebagai pemilik kebudayaan. Di sini saya akan membahas tentang penyebaran kebudayaan. Penyebaran kebudayaan adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lain atau suatu masyarakat ke masyarakat lain. Kebudayaan kelompok ini di suatu wilayah biasanya menyebar ke masyarakat wilayah lainnya. Dalam hal penyebaran ini ada seorang sejarawan bernama Arnold Chiotonidi yang merumuskan beberapa dalil. Yang pertama ada aspek atau unsur budaya selalu masuk
tapi tidak secara keseluruhan. Yang kedua, kekuatan menembus suatu budaya berbanding terbalik dengan nilainya. Yang ketiga, jika satu unsur budaya masuk, maka akan menarik unsur budaya lainnya. Yang keempat, ada aspek unsur budaya yang di tanah asalnya tidak berbahaya. Jadi tidak selamanya positif, namun bisa menimbulkan masalah. Masyarakat menerima akan kehilangan nilai-nilai kebudayaannya yang diakibatkan oleh kuatnya budaya lain yang masuk. Yang kedua, ada perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan ini yang terjadi sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang berbeda, sehingga terjadi keadaan yang fungsinya tidak serasi bagi kehidupan. Perubahan kebudayaan ini mencangkup banyak aspek, baik dalam bentuk sifat, dampak, maupun mekanisme yang dilalui. Perubahan kebudayaan yang terjadi bisa memunculkan masalah. Perubahan akan merugikan manusia jika manusia bersifat mundur dan tidak mau progres atau maju. Biasanya ini disebabkan oleh di luar akal kendalinya. Yang ketiga, ada pewaris kebudayaan. Pewaris kebudayaan ini proses pemindahan, penerusan, pemilikan, dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Pewarisan budaya ini diwariskan dari generasi dahulu kepada generasi berikutnya untuk digunakan dan diteruskan kepada generasi yang akan datang. Dan saya juga akan membahas dialek antara manusia dan kebudayaan menurut Peter. Peter menyebutkan dialek ini adalah dialek fundamental. Dialek fundamental ini ada 3 tahap. Yang pertama, ada tahap eksternalisasi, proses pencurahan diri manusia secara terus-menerus ke dalam dunia melalui aktivitas fisik dan mental. Yang kedua, ada tahap objektivasi. Tahap ini, aktivitas manusia menghasilkan suatu realita objektif yang berada di luar diri manusia. Yang ketiga, ada tahap internalisasi. Tahap ini di mana realitas objektif hasil ciptaan manusia diserap oleh manusia kembali. Jadi ada hubungannya dengan kelanjutan antara realitas internal dengan realitas eksternal. Kebudayaan termasuk produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia yang menciptakannya, dan manusia juga hidup di tengah kebudayaan yang diciptakan. Kebudayaan akan terus-menerus hidup di mana manusia ada sebagai pendukungnya. Etika dan estetika berbudaya. Etika manusia dalam berbudaya. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral atau mores dalam bahasa Latin, akhlak atau kesusilaan. Etika berkaitan dengan masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila atau tidak susila, baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruk perbuatan manusia. Namun, etika memiliki makna yang bervariasi. Ada 3 jenis makna dari etika tersebut. Yang pertama adalah etika dalam arti nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Dan yang terakhir, etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang baik dan buruk. Etika sebagai nilai dan norma etik.
Nilai-nilai etik adalah nilai tentang baik dan buruk kelakuan manusia. Nilai etik diwujudkan ke dalam norma etik, norma moral, atau norma kesusilaan. Norma etik berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi. Pendukung norma etik yaitu nurani individu dan bukan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir. Norma ini juga dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi dan mencegah kegelisahan diri sendiri. Norma etik ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadinya guna penyempurnaan bentuk manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat, membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain. Tetapi dirasakan juga sebagai bertentangan dengan norma kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. Norma etik hanya membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban saja. Budaya atau kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Manusia yang beretika akan menghasilkan budaya yang memiliki nilai-nilai etik pula. Etika berbudaya mengandung tuntutan atau keharusan bahwa budaya yang diciptakan manusia mengandung nilai-nilai etik yang kurang lebih bersikap universal atau diterima sebagian besar orang. Budaya yang memiliki nilai-nilai etik adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, bahkan mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Sebaliknya, budaya yang tidak beretika adalah kebudayaan yang akan merendahkan atau bahkan menghancurkan martabat kemanusiaan. Jika estetika dibandingkan dengan etika, maka etika berkaitan dengan nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk, sedangkan estetika yang berkaitan dengan indah dan jelek. Sesuatu yang estetik berarti memenuhi unsur keindahan. Budaya yang estetik berarti budaya itu memiliki unsur keindahan. Memanusiakan manusia. Manusia tidak hanya sebatas menjadi manusia yang hidup, tetapi harus meningkatkan diri menjadi human. Manusia harus memiliki prinsip, nilai, dan rasa kemanusiaan yang melekat pada dirinya. Manusia memiliki akal budi yang bisa memunculkan rasa atau perikemanusiaan. Perikemanusiaan inilah yang mendorong perilaku baik sebagai manusia. Memanusiakan manusia berarti perilaku manusia untuk senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan derajat manusia lain. Memanusiakan manusia adalah tidak menindas sesama, tidak menghardik, tidak bersifat kasar, tidak menyakiti, dan perilaku lainnya. Memanusiakan manusia berarti memanusiakan antar sesama, menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lain. Bagi diri sendiri menunjukkan harga diri dan nilai luhur kepribadiannya sebagai manusia. Bagi orang lain memberikan rasa percaya, hormat, kedamaian, dan kesejahteraan hidup. Sebaliknya, sikap tidak manusiawi terhadap manusia lain hanya akan merendahkan harga diri dan martabatnya sebagai manusia yang sesungguhnya makhluk mulia. Sedangkan bagi orang lain sebagai korban tindakan yang tidak manusiawi dan menciptakan penderitaan, kesusahan, ketakutan, maupun rasa dendam. Pada dasarnya, memanusiakan manusia merupakan bagian dari humanisme. Humanisme berasal dari kata Latin yaitu humanus dan mempunyai akar kata homo yang berarti manusia. Humanus berarti sifat manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia. Humanisme adalah paham yang bertujuan menghidupkan rasa peri kemanusiaan dan mencipta-ciptakan pergaulan hidup yang lebih baik. Dalam aplikasinya, humanisme tidak memandang bangsa, agama, daerah, suku, warna kulit, dan lain-lain. Seorang yang memanusiakan manusia akan berusaha membantu siapapun, tidak memandang apapun. Seperti kata presiden kita yang keempat, yaitu Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita sebut Gus Dur. Katanya, tidak penting apapun agamamu, kalau kamu bisa berbuat baik untuk semua orang, mereka tidak akan pernah tanya apa agamamu. Adapun peran pendidikan dalam memanusiakan manusia. Pendidikan hanya menjadi sarana bagi manusia, misalnya hanya untuk menghasilkan uang, mencari keuntungan dan kenyamanan.
Menurut Ross and Nicole, masa depan yang sebenarnya tidak seorang pun menggambarkan dengan pasti. Kita hanya dapat memprediksi berdasarkan apa yang telah kita jalani selama ini. Pendidikan sebaiknya berperan bukan hanya mempersiapkan masa depan saja, tapi dapat menjadikan manusia dapat hidup guna melaksanakan tugas kemanusiaannya, yaitu mampu menemukan kesempurnaannya sebagai manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan, mengembangkan karena manusia, bertumbuh dan berkembang guna mencapai perkembangan yang secara maksimal. Karena manusia butuh diakui sebagai manusia di antara sesamanya, serta ekstensinya sebagai manusia yang sempurna. Jadi, kesimpulannya itu kebudayaan atau budaya ini menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik material maupun non-material. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. Dari uraian tersebut diketahui bahwa manusia yang dapat menghasilkan kebudayaan, sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Sebagai diketahui bahwa kebudayaan ini adalah hasil ciptaan karsa dari manusia. Oleh karena itu, kebudayaan akan mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kebudayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok sosial tidak terhindar dari pengaruh kebudayaan kelompok-kelompok lain dengan adanya hubungan antar kelompok. Oleh karena itu, hal terpenting yang bisa kita lakukan dalam proses pengembangan kebudayaan adalah dengan adanya kontrol atau kendali terhadap perilaku reguler yang tampak yang ditampilkan oleh para penganut kebudayaan. Sarannya, kita harus membuka diri terhadap perkembangan kebudayaan selagi itu berpengaruh positif terhadap kebudayaan yang kita miliki. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Biar kena ini cahayanya. Jangan tidak Anda. Jadi kita Coba baca dulu. Sumpah jam aja bacanya. Dong tetangga.